Oke, shalom semuanya. Selamat siang. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Tamto dan Bu Tio yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh ada di tengah-tengah para guru-guru, cewek semua nih. Nggak ada guru cowok ya Pak ya? Oh sebenarnya ada. Baiklah. Satu ya. Ada, tapi itu pun satu. Kemana dia Pak? Oke, sedang ngajar. Baik. Jadi saya datang ke tempat ini pada hari ini mau membagikan sebuah berkat nih. Saya mau bilang ini sebuah kotak hadiah yang saya mau bagikan kepada kita semua pada hari ini. Jadi seneng dong kalau mau dikasih hadiah. Oke, jadi dalam kesibukan mengajar setelah kelelahan sepanjang hari, dan hari ini kita akan diperlengkapi dan dikasih hadiah nih. Nah, kotak hadiah yang saya mau kasih itu berbentuk sebuah pengarahan atau sebuah metode dalam kita melayani anak-anak maupun metode dalam kita melayani orang lain. Namanya Coaching 101. Apa itu Coaching 101? Kita akan bahas di beberapa waktu ke depan. Nanti kalau misalkan di tengah-tengah mau nanya, feel free aja angkat tangan. Langsung tanya aja. Kenapa saya berpikir bahwa tempat ini membutuhkan? Karena saya tahu tempat ini akan jadi besar. Sekolah ini akan jadi luar biasa. Jadi membutuhkan guru-guru juga yang luar biasa pastinya. Oke. Nah hari ini saya tidak sendiri. Ada Bintang yang lagi foto-foto, itu juga menemani saya. Ada Mas Din juga, ya Bro Mas Din juga yang bakalan sibuk terus ya memantau, membantu saya hari ini. Nah senang sekali bisa ada di tempat ini. Oke, saya akan lanjut dulu ya. Jadi saya hari ini nama saya Jonah. Atau nama saya boleh dibilang panggil juga Pak Yunus. Orang panggil di Bekasi banyak kenalnya Yunus. Tapi di media sosial saya lebih banyak orang kenal saya Jonah. Ada di beberapa tempat saya lebih familiar atau lebih senang menggunakan nama Jonah. Kenapa? Karena buat saya itu buat saya itu adalah perjanjian barunya dari Yunus. Perjanjian lamanya Yunus, perjanjian barunya Jonah, walaupun itu hanya permainan bahasa. Tapi buat saya sendiri ada sebuah histori tentunya yang membuat saya tuh lebih senang menggunakan nama Jonah. Oke, saya sedikit berkenalan ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini nggak bisa ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di atas itu ada sertifikat. Sertifikat itu namanya Certified Leadership Coach. Jadi saya adalah seorang sertifikasi yang memang mengikuti sebuah sertifikasi untuk bidang coach. Apa itu coach? Ya coaching yang akan kita bicarakan pada hari ini. Nanti tentunya saya akan bahas lebih dalam supaya Bapak Ibu Saudara menemukan sebuah tambang emas, kalau saya bilang sebuah tambang emas. Oke. Saya dari tahun 2020 sampai tahun ini sedang menyelesaikan program doktoral pendidikan agama Kristen saya di Universitas Kristen Indonesia. Doakan bulan depan saya ujian terbuka. Ujian tertutupnya sudah Januari kemarin, dihajar habis-habisan karena penelitian saya itu tentang orang dengan gangguan jiwa, saudara. Jadi kalau meneliti orang dengan gangguan jiwa, pastinya melibatkan begitu banyak unsur di dalamnya. Harus ada dokter jiwa, harus ada psikologi, segala macam. Jadi penelitiannya cukup lebar jadinya. Makanya saya cukup berat juga sampai saya memberhentikan beberapa kegiatan-kegiatan saya demi menyelesaikan disertasi. Bahkan kemarin pun sebelum hari ini saya nongkrong di depan RSCM karena kampus UKI yang pasca sarjana kan di depan RSCM ya. Jadi saya nongkrong di sana, ketemu dengan promotor, kopromotor, ya pembinaan segala macam lah, saudara. Jadi
Doakan tahun ini selesai, harus selesai, saudara, harus selesai. Nah, yang berikutnya di bawahnya ini, saya mau menyampaikan sebuah coaching experience. Apa sih coaching experience? Jadi, pengalaman saya dalam melakukan coaching. Pengalaman saya dalam melakukan coaching. Jadi memang ketika sejak saya lulus certified leadership coach, saya mulai melakukan apa itu yang namanya coaching. Jadi saya sudah pernah melakukan coaching terhadap mahasiswa Ukrida jurusan psikologi. Jadi jurusan semester 7, biasanya semester 7 atau semester 6, saya melakukan coaching buat mereka 101. 101 itu artinya satu-satu ya. 101, jadi satu demi satu. Jadi coaching itu memang dilakukan 101 gitu ya. Lalu saya pernah melakukan terhadap calon manajer Hypermart. Jadi waktu Hypermart melakukan sortir siapa calon-calon manajer yang akan dipakai, terutama manajer toko, Pak. Jadi mereka harus dilakukan coaching. Nah, saya mengcoach, ada kurang lebih beberapa orang calonnya, saya mengcoaching mereka. Lalu saya juga pernah mengcoaching gembala sekolah dari Gereja Kristen Kalimantan Barat. Jadi gembala sekolahnya. Kalau di sini ada nggak nama gembala sekolah, Pak? Langsung dihandle sama Pak Tanto ya, sebagai gembala gereja. Jadi gembala sekolah itu dulu dia melayani jadi guru TK. Hampir kurang lebih 10 tahun dia guru TK. Siapa guru TK di sini? Iya, kelihatan ya kalau guru TK gitu ya. Bawaannya tuh bocah banget gitu ya. Walaupun casingnya udah nggak bocah gitu ya. Gemoy. Nah, dia 10 tahun dia jadi gembala sekolah di Taman Kanak-kanak. Lalu dia diangkat menjadi gembala sekolah di SD, tingkat SD, dan dia mengalami kewalahan. Akhirnya membutuhkan coaching. Akhirnya saya melakukan coaching kepada mereka. Yang guru SD boleh angkat tangan? Oke. Yang ngajar kelas 4, 5, 6. Oke. Kelas 4, 5, 6 mau nggak disebut anak kecil? Walaupun mereka memang masih kecil. Kebanyakan mereka mau nggak sih dibilang masih anak kecil? Nggak mau. Saya punya anak kelas 6 SD. Lagi persiapan ujian dan tahun ini masuk SMP. Dari mulai kelas 4, dia berubah. Dari mulai suka mainan anak-anak, berubah total. Anak saya jajannya bukan lagi mainan, tapi alat make up. Karena dia banyak nonton drakor, dia suka K-pop, segala macam, akhirnya kesukaannya jadi alat-alat make up. Beli belanjaannya tuh barang-barang make up. Saya bilang, aduh ini mahal. Tapi ya sudah, demi anak ya. Berubah sekali, apalagi sekarang, udah kelas 6. Jadi dari dia kelas 4 SD, dia tidak mau dibilang bahwa dia itu anak kecil. Aku udah gede, aku bukan anak kecil. Oke, itu problema yang dihadapi oleh guru-guru SD. Nah, how to treat them, bagaimana menghadapi mereka. Tentunya kita juga harus punya trik dong dalam menghadapi mereka. Di rumah aja nih, kalau saudara yang punya anak-anak masih kecil gitu, udah nggak mau dinasehatin, diomongin dia bisa galakan dia, betul nggak? Nah, pendekatan lewat coaching inilah yang saya mau bagikan kepada guru-guru di sini. Hopefully setelah ini bisa membantu membuka cakrawala baru buat saudara sekalian. Lalu saya juga pernah mengcoaching pimpinan cabang dari Pegadaian, kurang lebih 5 pimpinan cabang, saya lakukan coaching kepada mereka. Kalau dulu kan kita kenal Pegadaian itu kan orang datang gitu ya Pak ya, orang datang menggadaikan sesuatu, tapi Pegadaian itu sekarang punya habit baru yang mau dibangun dari pemimpin-pemimpin cabang mereka, yaitu sales habit. Jadi sekarang jangan nungguin orang datang. Sekarang waktunya mereka harus keluar jemput bola. Nah itu kan habit baru dan gak mudah. Jadi dibantulah dengan coaching. Lalu sampai sekarang saya masih menjadi instruktur untuk calon pengajar praktek. Saya nggak tahu kalau di tingkat, sebetulnya harusnya ada sih. Kalau di daerah-daerah itu ada namanya calon guru penggerak. Lalu ada namanya pengajar praktek. Mereka itu yang mau naik tingkat gitu ya Pak, mau naik jabatan, mau jadi kepala sekolah, mereka harus mengikuti program ini. Dan saya sejak 4 tahun yang lalu menjadi instruktur untuk coaching.
Jadi sudah 4 tahun Pak. Itu kerjasama dengan eh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentunya. Jadi dengan mereka, jadi kami para coach-coach profesional di hire untuk megang materi khusus coaching. Nah itu menarik sekali, sudah kurang lebih berapa angkatan ya. Sekarang masuk angkatan ke-11. Setiap angkatan tuh, gelombang ke-11. Setiap gelombang itu ada 2 sampai 3. Nah gelombang ke-11 sekarang ini ada 5 angkatan. Saya baru selesai kemarin. Nanti masuk lagi gelombang ke-2 dan berikutnya. Menarik sekali. Lalu saya juga pernah melakukan coaching kepada musik pastor. Tahu ya musik pastor, gembala, pemuji, penyembah. Jadi sebetulnya ya menggembalakan jemaat itu lebih gampang daripada menggembalakan para pemuji-pemuji. Karena mereka itu seniman semua. Apalagi kalau gerejanya besar. Saya punya pengalaman puluhan tahun menggembalakan mereka dan unik karena memang mereka seniman, saudara. Jadi waktu itu ada salah satu pastor dari musik pastornya, mereka butuh di coaching, saya melakukan coaching. Lalu saya leader kelompok-kelompok kecil, pemimpin-pemimpinnya juga saya pernah melakukan coaching. Ada juga terhadap orang tua murid yang kewalahan menghadapi muridnya. Lalu calon mahasiswa yang bingung mau pilih jurusan apa, itu saya bantu lewat coaching. Lalu ada lagi remaja yang bermasalah. Ya banyak orang tua udah nggak bisa handle anaknya ketika anak-anaknya itu sudah mulai masuk masa-masa remaja. Dan ada pengusaha newcomer yang berulang-ulang jatuh bangun dalam membangun usahanya dan saya membantu mereka dalam coaching. Lalu saya pernah meng-coaching ODGJ. Ya tentunya ODGJ-nya masih dalam tahap awal ya, belum yang udah schizophrenia itu udah berat banget gitu ya. Jadi masih tahap awal. Lalu pemilik toko yang hampir bangkrut juga pernah saya lakukan coaching. Lalu jemaat yang bermasalah, apalagi karena saya juga adalah seorang gembala. Dan saya meng-coaching 101 mahasiswa-mahasiswa saya yang saya ajar di STT IKSM Jakarta. Ketika saya mengajar mata kuliah bimbingan konseling, saya melakukan coaching dengan mereka 101 gitu ya. Lalu calon-calon pendeta juga pernah saya lakukan coaching, tentunya bukan di GBI ya, tapi di sinode yang lain. Nah itu coaching experience saya, saudara sekalian. Sekarang kita lihat agenda kita pada hari ini adalah kita akan ngomong soal coaching dan benefitnya. Kita akan ngomong lagi, kita akan bicara lagi soal apalagi banyak nih. Sorry. Saya lihat laptop saya, jadi ada 2 layar yang saya harus lihat. Oke. Lalu kita akan belajar perbedaan coaching dengan metode konseling, training, mentor, fasilitasi. Apa sih itu? Kenapa sih Bapak harus datang ke sini sampai menyampaikan soal coaching gitu ya? Karena perbedaannya signifikan sekali. Nanti kita sama-sama lihat. Lalu ada IGF. Apa tuh IGF? IGF itu adalah salah satu lembaga coaching dunia yang membawahi semua lembaga coaching yang ada di dunia ini, termasuk juga yang ada di Indonesia, Jakarta khususnya. Lalu saya akan sampaikan core coaching skill. Sebetulnya kalau kita mau jadi seorang coaching, skill apa sih yang perlu kita pelajari? Dan terakhir nanti saya akan coba demo dengan salah satu dari para rekan-rekan guru yang hadir pada saat hari ini. Jadi itu yang akan saya bagikan pada hari ini. Kita mau sampai saat ini ngomongin soal coaching. Pernah dengar nggak soal coaching? Ada di sini yang pernah dengar soal coaching? Ada yang pernah dengar?
Coach, kita sering dengar kata coach. Biasanya suka dengar itu di mana? Pelatih sepak bola, apalagi? Hah? Pelatih nari, apalagi? Vokal gitu ya, coach vokal, apalagi? Basket. Pokoknya di bidang dunia olahraga banyak sekali kita dengar kata coach. Tapi sebetulnya coaching ini sekarang boleh dibilang sebuah pendekatan yang sangat efektif dan efisien untuk para pemimpin-pemimpin supaya mencapai keefektifan dan supaya mencapai keoptimalan dalam mereka mencapai target-target mereka. Nah, sebelum saya lebih lanjut ngomongin soal definisinya, saya mau kasih tahu sejarah coaching. Jadi di tahun 1500 di Hongaria pada saat itu ada kereta kuda untuk mengangkat barang. Nah kereta itu dari kota Koč di Hongaria. Nah kemudian akhirnya kereta barang itu mengangkut barang-barang dari satu tempat ke tempat lain. Dikenal dengan kata coach di tahun 1500. Kemudian tahun 1830 berkembang di Oxford University. Jadi seorang yang membimbing siswa atau mahasiswanya itu disebut dengan coach. Dan itu di tahun 1830. Mulai berkembang kata coach itu juga masuk ke dunia olahraga. Tadi kan rata-rata saudara sekalian pahamnya kata coach itu ada di dunia olahraga. Menjadi manajer klub olahraga, menjadi pelatih dan segalanya. Lalu di 1960 mulai masuk kata coach ini atau prinsip coaching ini masuk ke human development. Jadi dunia HRD mulai kenal yang namanya coaching. Jadi mulailah karyawan-karyawan yang bermasalah di coaching supaya apa? Tidak lagi bikin jadi masalah di kantor dan segala macam. Dan akhirnya tahun 1995 ICF berdiri. Jadi ICF ini mendefinisikan coaching sesuai dengan ICF lahir. Jadi ICF itu lahir 1995. Apa itu ICF? Singkatannya International Coaching Federasi. Jadi singkatannya adalah International Coaching Federation. Jadi ICF itu adalah sebuah lembaga internasional yang membawahi semua lembaga coaching yang ada di dunia ini, termasuk juga yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia lembaga coaching banyak, Kak? Banyak sekali. Apalagi lembaga-lembaga coaching yang memang mereka tuh betul-betul membagikan orang-orang untuk belajar coaching. Banyak sekali. Nah, jadi coaching itu sebetulnya menghantarkan seseorang dari titik atau situasi di mana dia ada saat ini berada ke situasi atau yang dia inginkan di masa depan. Contohnya, kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian punya tujuan ingin menjadi seorang kepala sekolah atau menjadi seorang pengajar yang baik, pengajar yang memberikan pengaruh yang luar biasa, tentunya itu ada target-targetnya. Nah, coaching itu menghantarkan kita untuk kita mencapai di titik yang kita inginkan. Jadi coaching itu berbeda sekali dengan yang lain-lainnya, dengan konseling, dengan trainer, dengan dengan mentoring, itu sangat beda sekali. Kita lihat berikutnya. Jadi ini, pengertian coaching itu adalah hubungan kemitraan dengan klien. Orang yang kita layani itu, orang yang kita coach itu kita sebut dengan coachee atau klien. Jadi hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Nah, di sini saya udah mulai masuk lebih dalam nih, saudara sekalian. Jadi kalau kita ngomong soal coaching, jadi coaching itu sebuah percakapan kreatif dan memicu pemikiran. Jadi dengan kata lain, coaching itu adalah sesuatu percakapan yang kita bisa lakukan kepada orang-orang yang nalarnya itu jalan. Jadi kalau kepada orang-orang yang nalarnya tidak jalan atau nalarnya sedang sakit, pikirannya sedang sakit, perasaannya sedang tergoncang, itu tidak bisa kita lakukan. Kita mungkin lakukan mentoring, kita lakukan konseling, berbeda dengan coaching. Nah, coaching itu tujuannya memaksimalkan potensi. Kalau misalkan begini,
One day saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan senior, dia bilang begini, kamu itu punya potensi besar. Kamu itu punya banyak kemampuan dalam diri kamu. Kamu harus mengeksplor itu. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa melihat loh potensi diri kita. Justru orang lain yang bisa melihat. Nah, lewat coaching itu kita dibantu untuk bisa melihat potensi dalam diri kita dan kita bisa maksimal di dalamnya. Oke? Ini. Nah, sekarang saya mau kasih lihat. Inilah coaching versus pendekatan-pendekatan yang lainnya. Ada coaching, ada mentoring, ada fasilitasi, ada training, dan ada konseling. Konseling kan kita udah akrab ya, tapi coaching kita masih belum jarang. Kita lihat dari tujuannya, kita lihat dari sifat komunikasinya, kita lihat dari individu atau kelompok, kita lihat dari penentu topik siapa, kita lihat keahlian, kita perlu keahlian nggak dalam melakukan coaching, dan kita lihat frekuensinya. Yang pertama, tujuan. Coaching punya tujuan yang sangat luar biasa. Boleh bacakan? 1, 2, 3. Memaksimalkan potensi dan menimbulkan kesadaran baru. Keren nggak tujuannya? Keren nggak? Memaksimalkan potensi dan menimbulkan kesadaran baru. Banyak orang sadar, tapi bukan kesadaran yang baru. Bukan kesadaran yang baru. Jadi dengan coaching tujuannya ini luar biasa. Kalau mentoring tujuannya coba apa? Cuma transfer pengetahuan dan keterampilan. Contoh nih, saudara saya Bintang, dia ahli fotografer. Dia mau kasih training, mentoring soal fotografer. Bisa, karena dia memang ahlinya. Dia ngajarin, kalau foto tuh begini, pegang kamera tuh begini, segala macam tuh begitu. Cuma transfer ilmu. Beda dengan coaching. Lalu, kalau fasilitasi. Kalau fasilitasi juga apa? Mendapatkan kejelasan. Contohnya, pihak sekolah mendapatkan sebuah kebijakan baru dari Mendikbud. Kan harus difasilitasi kepada semua guru dan siswa. Dikumpulin dong semua, tinggal difasilitasi. Misalkan siapa yang memfasilitasi, Pak Tam atau Pak Tanto atau Pak Bu Tio gitu kan, menyampaikan. Kalau training, tujuannya apa? Sama dengan mentoring. Konseling, tujuannya apa? Cuma mecahin masalah. Jadi konseling itu cuma bawa orang move on. Misalkan saudara punya masalah nih, datang untuk konseling. Ya udah, kamu cuma disadarkan aja bahwa kamu tuh punya masalah dan kamu harus membenahi diri. Udah selesai. Tapi kalau coaching itu kita menghantar orang kepada tujuan tertentu. Tujuan yang ingin digapai. Keren nggak? Keren nggak? Pernah dengar hal ini nggak? Nah sekarang saya tanya, apakah pernah mendengar hal ini? Atau baru kali ini dengar? Baru kali ini dengar ya? Oke. Sekarang kita lihat sifat komunikasinya. Coaching itu tentu dua arah. Kalau kita yang melakukan namanya coach. Kalau yang klien kita sebut dengan kata coachee. Coachee gitu ya, dua arah. Mentoring biasanya satu arah, karena kan ngajar kan. Lalu fasilitasi bisa dua arah. Memfasilitasi ada pertanyaan-pertanyaan, dua arah. Lalu training, satu arah. Kalau konseling juga, dua arah. Sekarang kita lihat individu atau kelompok. Kalau coaching itu individu, makanya one-on-one. Kelompok bisa, tapi sangat kecil. Sangat kecil. Misalkan begini, kelompok kecilnya itu berapa Pak? Suami istri perlu di coaching. Ya udah suami istri. Suami istri sama anak perlu di coaching. Keluarga boleh coaching. Atau satu grup, misalkan 4 orang sampai 5 orang tuh boleh. Tapi kalau lebih dari itu udah nggak bisa. Karena coaching itu kita harusnya one-on-one. Karena kita pengen orang itu timbul kesadaran baru dalam pikirannya setelah dilakukan coaching. Jadi memang kalaupun mau kelompok, harus kelompok yang sangat kecil. Kalau mentoring bisa individu, bisa kelompok kecil. Ya. Lalu kalau fasilitasi biasanya kelompok besar. Karena kan memberikan informasi-informasi. Training biasanya bisa kelompok. Kalau konseling biasanya individu sifatnya. Betul ya? Kalaupun kelompok juga sama, kelompok kecil, suami, istri, anak gitu ya. Nah, penuntut topik. Kalau coaching, yang menentukan topik itu bukan kita sebagai coach. Coachingnya yang menentukan topiknya. Lalu kalau mentoring siapa? Mentornya.
Kalau fasilitasi siapa? Pesertanya. Misalkan pesertanya sedang membutuhkan apa gitu ya. Training, trainernya. Kalau konseling siapa? Konselingnya yang menentukan topik. Kita perlu nggak keahlian tertentu ketika kita melakukan coaching misalkan sama guru? Apakah kita harus jadi seorang guru? Enggak. Kita coaching sama dokter, apakah kita harus jadi seorang dokter? Saya mengcoaching manajer atau pimpinan cabang dari sebuah lembaga BUMN. Apakah saya harus punya background itu? Enggak. Jadi ketika kita melakukan coaching, kita tidak perlu punya keahlian terkait dengan topik yang dihadapi oleh coaching kita. Oh bisa ya Pak? Bisa. Karena gini, coaching itu kita bukan fokus kepada masalah. Dan ini yang menarik. Coaching itu kita fokus kepada people. Coaching itu kita fokus kepada orangnya. Kita fokus pada kemajuan orangnya. Gitu ya. Kalau kita lihat Tuhan Yesus kan juga begitu ya. Tuhan Yesus itu fokus sama pribadinya. Jiwa-jiwa dia fokus. Betul ya? Bukan sama masalah. Lalu, frekuensinya. Kalau yang lain ada yang harus, ada yang tidak perlu, harus. Hanya fasilitasi yang tidak perlu. Ya karena kan hanya memberikan informasi-informasi saja. Frekuensinya, kalau coaching rutin lebih dari 1 kali. Biasanya begini, kalau saya melakukan coaching itu maksimal 3 kali, minimal 3 kali. Pertama, pertemuan pertama saya meng-capture semua permasalahannya, saya mengidentifikasi semua permasalahannya. Setelah itu, saya mulai menggali lebih dalam, saya memahami. Lalu kedua, saya mulai mengevaluasi target-target yang ingin dicapai oleh si coach tersebut. Dan pertemuan ketiga, biasanya kita merecap bagaimana target-target yang di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, apakah sudah jadi atau belum. Itu. Kalau mentoring, rutin lebih dari 1 kali. Kalau fasilitasi biasanya 1 kali. Kalau training biasanya 1 kali. Kalau konseling biasanya rutin lebih dari 1 kali. Nah sampai di sini, bagaimana menurut saudara sekalian soal coaching? Menarik nggak? Menarik ya, kita lihat. Nah ini, data ini keluar dari ICF. Jadi data ini keluar dari International Coaching Federation. Dia berkata, benefit of using a coach. Jadi keuntungan kalau kita menggunakan coaching atau kita menggunakan seorang coach. Jadi benefitnya apa? Improve self confidence. Jadi menaikkan confidence percaya diri seseorang 80%. Luar biasa nggak? Luar biasa. Lalu improve relationship. Meningkatkan kemampuan dalam membangun hubungan itu 73%. Tinggi nggak? Tinggi sekali. Apalagi improve communication skill. Memperluas atau menambahkan kemampuan dia dalam berkomunikasi 72%. Tinggi nggak? Tinggi sekali. Dan berikutnya, improve life atau work balance. Mengimprove kehidupannya bagaimana punya balancing, punya keseimbangan dalam hidup. Berapa? 67%. Tinggi nggak? Tinggi sekali. Jadi ini benefit yang kita terapkan atau kita hasilkan ketika kita melakukan sebuah coaching. Luar biasa nggak? Luar biasa sekali. Berikutnya kita lihat. Jadi coaching itu membawa kesuksesan. Tapi kesuksesan bukan versi kita. Kesuksesan yang ingin dicapai oleh si coach tersebut. Jadi kalau saudara sekalian ingin sukses atau ada keinginan atau potensi yang belum dikembangkan, itu dibantu lewat coaching. Hasilnya apa? Hasilnya sukses pasti nanti, sesuai dengan apa yang kita mau. Begitu. Dan ini luar biasa. Saya melakukan perjalanan coaching ke beberapa sekolah terhadap guru-guru. Guru-guru yang kinerjanya menurun, yang potensinya nggak berkembang, yang visinya mati, ketika dilakukan coaching, itu mereka meningkat. Visinya mulai ada lagi, mulai dihidupkan lagi, potensinya mulai dikembangkan lebih lagi, dan akhirnya dia menjadi lebih maksimal hidupnya. Bahkan sebagai seorang guru dia punya tanggung jawab. Karena guru itu kan, kalau saya bilang guru itu bukan sekedar profesi, tapi guru itu adalah calling, panggilan. Setuju nggak? Setuju ya? Guru itu panggilan.
Banyak guru yang tidak digaji sesuai dengan keinginannya. Tapi dia tetap jalanin. Dan jadi guru itu kerjanya datangnya pagi-pagi, pulangnya terakhir. Lalu di rumah juga masih lanjut kerja, nyiapin bahan ajar, kalau ujian memeriksa ujian dan segala macam. Betul ya? Saya paham karena saya juga seorang dosen. Dan kita melakukan pekerjaan itu boleh dibilang hampir dalam keseharian kita melakukan pekerjaan sebagai seorang guru. Tapi jangan sampai kita mati nih visi kita, potensi kita mati karena kita hanya mengerjakan rutinitas. Nah ini kan yang terjadi ya sama kita sebagai seorang tenaga guru, rutinitas nih, datang ngajar pulang, ngawasin ujian, ngawasin periksa ujian segala macam, pulang, selesai. Kayaknya nggak ada sesuatu yang dihasilkan. Tapi lewat coaching kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru yang dibukakan. Nah ini saya masuk ke ICF. ICF itu adalah International Coaching Federation, tadi saya sudah sampaikan. Visinya adalah a world where coaching is integral to transforming society. Jadi sebetulnya ICF ini punya visi adalah mengubah sosialisasi atau mengubah masyarakat pada umumnya. Mengubah apa? Mengubah lewat coaching. Jadi sebetulnya ini meningkatkan kemaksimalan hidup lewat apa? Lewat coaching. Lalu dia punya misi. Misinya apa? Dia melakukan coaching excellent impact. Jadi dengan coaching yang luar biasa dilakukan itu akan membawa impact dan membawa nilai-nilai dalam pekerjaan apapun, dalam profesi apapun, dan itu dilakukan dan mengalami sebuah peningkatan. World view-nya luar biasa, value-nya jadi berbeda ketika melakukan sebuah coaching. Sampai di sini, nangkep sesuatu nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Bisa ngikutin ya, Jadi inilah coaching. Kita lihat lebih lanjut. Jadi coaching itu membawa orang moving forward, moving ahead. Beda dengan counseling. Counseling cuma bawa orang jadi move on. Move on dong. Apa sih artinya move on? Kita kan sering ya ngomong, ayo dong move on dong. Apa sih move on? Apa? Hah? Berpindah. Berpindah dari mana? Hah? Tapi move on tuh bukan berpindah sebetulnya artinya. Move on tuh lebih menyadarkan kita. Mungkin kalau bahasa Jawa, eling dong lo gitu ya. Nah, bahasa lebih kerennya, move on dong. Move on tuh lu sadar dong gitu ya. Nah, konseling biasanya hanya membawa kita ke move on. Tapi coaching itu akan membawa kita move ahead, move forward, melangkah lebih maju. Saya adalah seorang pendeta. Saya adalah seorang gembala, saya adalah seorang dosen, saya adalah seorang trainer, tapi saya juga adalah seorang pendidik, dan saya juga adalah seorang coach. Kenapa saya mau sampai begitu banyak hal yang saya kerjakan? Karena saya tahu, saya punya potensi dalam diri saya yang harus dikembangkan. Oke? Setuju ya? Nah, karena ini sekolah Kristen, saya mau ngutip sebuah ayat. Dalam Matius pasal 25, kita tahu peristiwa talenta. Kisah tentang talenta, ada yang dikasih 5, betul ya? Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Kita diskusi yuk, kita ngobrol santai aja. Yang 5 berkembang jadi berapa? Maksimal nggak? Maksimal. Yang 2 jadi berapa? 1 tidak berkembang. Sekarang pertanyaan saya, menurut saudara kan sudah baca Alkitab kan, kenapa dia tidak berkembang? Takut, tidak mau melipat gandakan, tidak berani, apalagi? Malas, apalagi? Merasa kecil karena cuma punya 1, apalagi? Itu paling banyak tuh, merasa kecil karena cuma 1. Saya cuma dikasih 1, beda sama dia dikasih 2, dikasih 3. Padahal 1 itu bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 10, betul nggak? Betul ya? Apalagi yang menyebabkan si 1 itu tidak berkembang?
Belum ada coaching pada saat itu. Coba ada coach, pasti dia di coach. Gitu. Di coaching dia pasti. Saya belum lahir, memang belum lahir. Makanya nggak bisa nge-coach dia gitu ya. Tapi kita lihat begini. Yang 5 itu dia menyadari maksimal. Yang 2 dia menyadari dia maksimal. Yang 1 hanya menyimpannya karena begitu banyak perasaan-perasaan yang menguasai dia. Dan sebetulnya itu perlu dibantu, didorong lewat apa? Lewat coaching. Sekarang saya tanya, berapa orang, 15-an orang di sini. Kira-kira saudara sekalian sadar nggak sih punya potensi apa dalam diri saudara? Sadar nggak? Atau punya, kalau saya bilang begini, dalam kata angka lah, punya berapa talenta dalam diri saudara? Sadar nggak? Sadar nggak? Coba saya tanya dari ujung deh, Bu. Lebih dari 1 atau cuma 1? Lebih dari 1. Oke, stop. Sekarang lebih dari 2, Ibu? Lebih dari 2 atau? Iya. Lebih dari 2 atau? Lebih dari 1. Lebih dari 2 berarti ya. Lebih dari 2 enggak? Lebih dari 2, barisan depan. Lebih dari 3? Lebih dari 3? Lebih dari 3? Lebih dari 5 malah tuh. Lebih dari 3 enggak? Artinya setiap kita menyadari bahwa kita punya banyak potensi. Sekarang pertanyaan saya, yang barisan depan dulu, yang lebih dari 5 nih. Udah dari 5 itu atau 3 itu, berkembang nggak? Berkembang nggak? Badannya. Main fisik. Berkembang nggak? Nah itu yang perlu kita sadari. Itu yang kita perlu sadari. Jadi seorang guru, apakah ya udahlah mati dan hidup gua hanya seorang guru. Ntar dulu saudara. Jangan remehin, saudara itu bukan guru biasa. Saudara harus berani bilang, saya bukan guru biasa. Amin. Saya juga waktu jadi hamba Tuhan, dulu saya berpikir, ya udahlah hamba Tuhan. Ya udahlah saya cuma jadi pendeta. Saya cuma berpikir sampai di situ saja. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan. Betul nggak? Banyak hal yang kita bisa lakukan dan bisa saya lakukan. Itulah coaching membawa kita moving forward, moving ahead. Menarik sekali. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Lanjut dulu. Nah, waduh kok nggak kelihatan tulisannya ya? Jawab kuis. Nah, ini positive thinking. Bagus banget. Nanti saya jelasin saja. Jadi coaching kompetensi itu sebetulnya cuma punya 3. Yang pertama itu presence. Apa arti presence? Kehadiran. Jadi kalau kita mau melakukan coaching, kita tuh harus hadir. Hadir di sini bukan cuma tubuh kita hadir, tapi hadir sini bicara mengenai seluruh bagian kita. Mata kita, pokoknya kita hadir. Body language kita hadir. Jadi waktu melakukan coaching itu agak berbeda dengan kita melakukan hal-hal yang lain. Makanya coaching itu effortnya lebih berat. Nah, kita tuh harus betul-betul bisa hadir sepenuhnya. Bukan kita cuma datang, ketemu, ngobrol, selesai. Enggak. Kita tuh harus hadir, namanya presence. Yang kedua, itu yang di tengah, listening active. Listening active itu artinya mendengar dengan aktif. Nah, menarik nih, dalam bahasa Chinese, ada yang bisa bahasa Mandarin di sini? Ni hao. Cuma ni hao doang. Nah, bahasa Mandarinnya kata mendengar itu ting. Ting itu dalam satu guratan itu ternyata ada mengandung guratan-guratan lainnya. Ada guratan angka 10, ada raja, ada hati, ada mata. Wah, banyak sekali guratan di sana. Jadi sebetulnya kalau kita mendengar, kita harus mendengar dengan efektif. Mendengar dengan hati, mendengar juga dengan mata kita, mendengar dengan kesungguhan kita seperti seorang raja lagi bicara sama kita.
Nah, itu kemampuan coaching. Yang berikutnya adalah powerful question. Nah, ini yang saya mau kasih tahu. Coaching tidak memberikan solusi. Coaching tidak memberikan jalan keluar. Coaching tidak memberikan atau tidak memberikan pengalaman-pengalaman kita. Tapi coaching hanya memberikan pertanyaan. Agak aneh sih. Waktu saya ngikutin sertifikasi, saya bingung. Oh, ternyata coaching itu yang diajarin cuma bagaimana bertanya. Bagaimana bertanya. Dan menarik. Menarik sekali karena ketika kita bertanya tanpa kita sadari, itu akan memicu kemampuan kita untuk bisa berkembang lebih lanjut. Nah, jadi pertama, presence, kita harus hadir penuh. Yang kedua, kita harus punya kemampuan untuk bisa mendengar dengan efektif. Dan yang ketiga adalah kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang powerful. Itu aja tugas seorang coach. Susah nggak? Susahnya apa? Ya kan harus sepenuh hati, harus fokus, terus harus efektif kan butuh jelas. Sebetulnya dari pengalaman saya ngajar, itu yang paling susah adalah powerful question. Kan kita kalau ngobrol biasanya kita pengennya ngasih solusi. Iya nggak? Lu tuh harusnya begini. Kita pengennya begitu ya. Tapi coaching nggak boleh. Coaching itu harus ngasih pertanyaan. Makanya kalau saudara search di Google, carilah buku-buku coaching, itu rata-rata buku-buku coaching isinya bagaimana kita 100 cara bertanya yang efektif. 1000 pertanyaan dalam kita melakukan coaching. Yang kita perlu ada dalam diri kita, kemampuan yang perlu ada dalam diri kita adalah kemampuan untuk bertanya. Gampang nggak sih nanya? Kenapa bilang tidak? Karena harus dipikirkan baik-baik, betul. Kenapa harus dipikirkan baik-baik? Agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, itu salah satunya. Itu salah satunya. Bagus, dia punya ini mau menjaga hati orang. Kenapa harus dipikirkan baik-baik? Berikutnya. Dalam pertanyaan kita itu untuk bisa memacu orang tersebut bukan apa yang dia tuju potensinya dia. Iya. Pertanyaan kita itu harus membuat orang tuh jadi eling gitu, jadi sadar. Nah itu kan nggak gampang. Nggak gampang loh. Dan itu menarik. Inilah yang dipelajari dalam kita melakukan coaching. Kalau saya coaching sama siswa bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kalau taman kanak-kanak, anak masih balita, itu nggak bisa di-coaching. Yang bisa di-coaching siapa? Orang tuanya. Orang tuanya yang bisa di-coaching. Bagaimana kita meng-coach orang tua, bagaimana kita meng-coach murid-murid kita. Gitu. Saya coba lemparin satu kasus atau satu masalah. Nanti kita coba selesaikan dengan coaching. Coba. Entah itu siswa lah, coba siswa. Atau mungkin guru-guru yang ada masalah. Apa? Anak. Ini anak siapa nih? Anak murid yang tidak mau datang ke sekolah. Ih, unik juga ya. Unik juga ya. Tidak ada kerinduan mau ke sekolah. Itu anak umur berapa? Kelas 5 SD. Udah lakukan coaching belum? Udah belum? Baru pemanggilan. Udah lakukan coaching belum? Sudah dari awal tahun. Bagaimana hasilnya? Enggak ada. Apa? Naik turun. Nah, kalau boleh tahu coaching seperti apa yang sudah dilakukan? Ini kita observasi ya, Kalau misalnya dia udah nggak masuk nih kan, ya saya kasih pertanyaan kemana, terus apa yang dilakukan, gitu kan, kenapa nggak sekolah, kan. Terus saya walaupun saya tahu dia nggak berangkat sekolah, tapi dia datang ke sekolah, saya nggak langsung bilang kamu kemarin kemana gini, nggak langsung gitu. Apa kamu sakit gitu, terus enggak, saya main, saya lagi jam tidur ya, terus mainnya kemana.
Oke. Terus saya juga sudah kunjungan ke rumahnya beberapa kali. Kunjungan ke rumah. Oh, udah kunjungan ke rumah. Orang tua? Mama saja. Oh, tinggal mama. Sama opung. Tinggal sama opungnya. Oke, menarik nih. Mungkin opungnya juga harus di coaching. Orang tua udah nggak ada kan? Tinggal mamanya aja. Tinggal mamanya aja ya. Mama dan opungnya. Sebetulnya kalau dari lihat kayak begini secara histori kita udah bisa melihat tuh secara garis besar apa sih yang dialami. Betul ya? Kalau guru kan pasti udah bisa ngelihat sebetulnya apa yang dialami. Cuman kita tuh harus bisa duduk diam sama dia dan kita harus buka kesempatan sampai dia tuh mau cerita sama kita. Sudah sampai ke situ belum? Bukan cuma sekedar ngajak ngobrol, tapi dia tuh sampai mau ngomong banyak sama kita gitu. Sampai mau cerita yang dalam sama kita. Belum ya, belum sampai di situ. Nah, sebetulnya kalau kita pengen ngebuka supaya orang itu mau cerita sampai dalam, kita perlu memberikan kepastian lewat pertanyaan-pertanyaan kita. Dia kan tahu, ini miss ini para gurunya, pasti pengennya dia sekolah. Tapi sebetulnya anak ini juga pengen tahu, pengen dapat perhatian, apakah betul-betul miss-missnya itu memperhatikan dia sampai ke dalaman hatinya. Nah, ini sebetulnya yang perlu dikorek. Nah, ya, powerful question itu caranya kita menggali. Kalau dalam bahasa coaching itu kita tuh harus menggali lebih dalam. Menggali lebih dalam. Menggali lebih dalam. Kalau kita pertama coaching sama orang, kita tuh harus betul-betul menggali lebih dalam. Kita harus mengidentifikasikan lebih dalam. Ini bahasanya kayak begitu ya. Mengidentifikasikan, kita harus menggali lebih dalam, menggali lebih dalam, menggali lebih dalam. Dan coaching itu harus bisa dilakukan oleh orang yang nalarnya jalan. Nah, anak ini perlu diselidiki. Perlu diselidiki apakah memang dia sehat secara, bukan jasmani ya, secara jiwa anak ini sehat gak? Perlu diselidiki. Saya jadi belajar banyak soal gangguan jiwa karena saya tulis disertasinya tentang orang dengan gangguan jiwa. Saudara jangan berpikir orang yang kelihatannya baik-baik aja, nggak ada masalah, ceria. Saudara jangan berpikir dia sehat loh mentalnya. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Anda sehat? Bukan, Anda waras. Nah, banyak orang sebetulnya ngalamin gangguan mental, apalagi anak. Apalagi anak. Itu perlu dibongkar tuh. Bongkar. Perlu dibongkar memang. Jadi kalau kita mau coaching orang ya, sebetulnya keahlian yang paling luar biasa dalam diri kita miliki harusnya kita tuh punya kemampuan bisa membongkar, menggali. Kalau kita sudah gali, kita tinggal lemparkan dengan pertanyaan. Sebetulnya anak usia kelas 5 SD kan pikirannya udah jalan ya. Ini cowok atau cewek? Pasti cowok. Pasti cowok. Apalagi cowok. Ini saya meneliti ya. Cowok itu kan rata-rata pakai logika. Betul ya? Cewek itu kan pakai perasaan. Nah, kalau sampai cowok udah pakai perasaan, kalau sampai cowok nih ngomong cowok ya, kalau sampai cowok udah pakai perasaan, kira-kira artinya apa? Enggak, bukan masalah itu. Ini maksudnya kayak burden ya, beban pikirannya tuh sampai berat sampai dia masuk ke perasaan. Kira-kira kayak apa? Berarti luka dalam. Nah, sekarang kebalikan. Cewek kan lebih banyak pakai perasaan. Kalau sampai cewek udah pakai logika, kira-kira apa? Mati rasa. Itu berarti udah sangat dalam, sangat kuat. Logikanya udah jalan, dia mikir nih, gimana caranya untuk lepas dari ini. Betul ya? Saya tidak mau langsung memastikan kalau dia seperti itu sebelum kita ngobrol lebih dalam.
Saya lagi nanganin satu orang, dia itu kelihatan baik-baik, akunting, kerjanya akuntan, orangnya pinter, dari SD sekolah sampai kuliah, itu pinter, cewek, pinter. Sekarang kalau diajak ngobrol, itu error, udah kemana-mana. Dia ngomong punya pacar artis lah, Aduh, nggak bersih kan ini ya. dia halusinasinya tinggi sekali. Tapi normal, kelihatan orang baik-baik saja. Kelihatan orang baik-baik saja. Mungkin karena saking pintarnya. Lalu dia kalau misalkan ditanya, kalau Bapak itu gimana? Aduh, Bapak itu kemarin berusaha menghalangi saya, datang lewat mimpi saya, dan dia berusaha mau membunuh saya. Bisa kayak gitu. Errornya tuh luar biasa. Kusut udah otaknya. Kusut otaknya. Kira-kira ya, kalau saya tanya orang kayak gitu bisa di-coaching nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Coba selidiki anak itu, yang kelas 5 SD itu. Kalau jiwa dia tergoncang, dalam. Apalagi dia laki-laki. Kalau sampai dia tergoncang, ada satu mungkin gini ya, ada satu peristiwa yang terjadi dalam diri dia sehingga membuat dia nggak bisa ngomong. Bapak udah nggak ada, emak jauh, ngomong sama opu nggak nyambung. Stres nggak? Stres. Mau ngomong sama Miss? Nah ini dia. Nah, baru saya mau ngomong. Ngomong sama Miss. Oh, Mem ya. Memnya galak ya. Nah, itu dia. Ngomong sama Miss atau Memnya takutnya disalahartikan. Atau Miss sama Memnya juga nanti jadi nggak bisa accepted dia. Nah, jadi sebetulnya dalam loh sebelum kita mau melihat orang. Saya berapa kali meng-coaching orang, tiba-tiba di tengah-tengah saya switch. Ini kayaknya nggak bisa di-coaching, ini harus di-counseling. Saya switch counseling. Saya tanya, Pak, keberatan nggak Pak kalau kita counseling aja? Karena kalau lihat dari permasalahan Bapak, sepertinya Bapak bukan butuh di-coaching, Bapak butuh di-counseling. Nah sekarang mungkin saudara akan nanya, gimana cara menentukan kalau orang itu butuh coaching atau butuh counseling? Nalarnya jalan, diajak berpikir bisa mikir, dikasih pertanyaan tentang sesuatu yang memang memicu pikirannya, dia bisa jawab. Tapi kalau diajak pertanyaan gini, apa yang membuat kamu, contoh gini ya, apa yang membuat kamu melakukan itu? Misalkan saya kasih tanya gitu, lalu dia mulai bilang, saya juga nggak tahu ya kenapa saya bisa melakukan itu. Kalau dia udah mulai nggak ngerti dan mulai nggak bisa menjawab, itu pasti udah susah tuh diajak coaching. Makanya kenapa saya bilang pendekatan coaching inilah pendekatan orang dewasa. Pendekatan dewasa, meskipun bisa diterapkan kepada anak-anak. Hanya orang yang logikanya jalan. Hanya orang yang nalarnya jalan, bisa dilakukan coaching. Tapi kalau tidak, nggak akan bisa. Gitu ya. Saya mau coba nih, kita coba aja deh ya sama salah satu. Ada yang bersedia jadi coaching nggak? Yang coaching, yang apa? Oke, lengkap banget manggilnya ya. Lengkap banget. Pak Doko nggak ada. Biar bisa kedengeran, kasih mic ya. Nggak usah takut. Nggak usah dengerin intimidasi gitu ya. Memang Oke. suka ngebully, Pak. Iya. Stefani ya? Iya. Panggilannya Fani ya? Iya. Oke. Gini, saya akan ngobrol sama Fani, tapi perhatiin, saya ngobrolnya ini pakai coaching. Ya, bukan ngobrol yang cuman ngobrolan biasa. Fani mungkin bisa di sini biar ke capture sama kamera. Jadi saya ngobrolnya itu pakai coaching. Nanti kita lihat Fani ngomong apa, saya akan bales lagi dengan prinsip coaching. Oke? Kurang sini ya? Sini Fani. Oke.
Oke. Senyum dulu. Jadi Fani hari ini anggap aja saya sedang melakukan coaching. Oke. Jadi di awal itu biasanya kalau kita melakukan coaching kita harus punya yang namanya kemitraan, membangun kemitraan. Jadi saya akan ngobrol apa itu coaching sama Fani supaya Fani ngerti. Oke. Oke. Shalom Fani, selamat siang. Shalom, selamat siang. Oke, Fani, hari ini kita mau melakukan coaching. Nah, apa itu coaching? Coaching itu adalah sebuah, kita ngobrol komunikasi aja, jadi saya tidak akan memberikan solusi, saya tidak akan memberikan jalan keluar, saya pokoknya tidak akan kasih pendapat. Jadi, saya hanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan, nah lewat pertanyaan-pertanyaan itu, kamu akan menemukan jawaban itu sendiri. Bisa dipahami ya? Tenang, kita durasinya nggak panjang kok, paling setengah jam kita ngobrol gitu ya. Oke? Dan ini pasti rahasia, tidak akan kemana-mana. Ya, baik. Kira-kira apa yang mau dibicarakan, Ivan? Tentang apa ini Pak, kira-kira? Apa Berkaitan aja? tentang Apa aja? Apa aja, silakan. Apa ya? Oh, itu mah bukan rahasia. Atau memang yang sedang Fani hadapi saat ini? Bisa juga. Oke, tentang kegiatan dalam sekolah aja ya Pak. Oke, silakan. Saya sebagai seorang guru sudah mengajar di sini kurang lebih 4 tahun. Dan puji Tuhan saya memang visi misi saya itu ingin memberikan apa yang potensi yang saya miliki terhadap anak murid. Sehingga anak murid itu tidak mendapatkan ilmu yang sia-sia saja. Dia bisa mendapatkan ilmu yang tidak dibutuhkan di luar sana, tapi dia mendapatkan ilmu di kabar baik, terutama karakter dia. Gitu, dalam karakter pergaulan atau karakter dia dalam pendidikan dan sebagainya. Ya, itu aja sih. Menarik sih. Ya. Oke, apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa mencapai semua itu? Untuk saya lakukan dengan saya cara mempraktekannya terlebih dahulu agar dia memahami, dia mengerti. Kalau dia sudah memahami, dia bisa mempraktekannya apa yang saya berikan kepada dia. Wow, luar biasa Fani. Boleh nggak kasih saya sampel apa yang kamu praktekkan? Contohnya mungkin dengan potensi saya salah satunya bermain gitar. Bermain gitar, saya bisa memberikan dia dengan posisi cara bermain dengan baik seperti ini. Gitu. Oke. Apakah waktu kamu ngajarin gitu, main gitar, kamu kasih contoh, mereka tertarik? Sangat tertarik. Mereka sangat tertarik Iya. ya. Oke, kalau sudah tertarik, bagaimana kamu membuat mereka tuh bisa mau belajar lebih lanjut? Dengan cara langkahnya saya akan pertama mungkin kita main-main aja dulu gitu. Kemudian saat bermain walaupun masih salah-salah gitu, masih belajar, dengan cara saya mempraktekannya secara berulang-ulang kali, dia dengan seperti itu dia akan menangkap dengan cepat. Oke. Seperti itu. Selama ini berjalan dengan baik? Puji Tuhan berjalan dengan Puji baik. Tuhan berjalan dengan baik. Tidak ada kendala? Mungkin ada salah satu anak yang berkendala karena memang pertama saya nggak bisa menjudge dia tidak punya potensi. Mungkin malas, lebih ke malas. Nah, apa yang kamu lakukan untuk anak itu? Untuk langkahnya untuk saya melakukan itu agar dia tidak malas, dia harus berlatih terus-menerus di rumah. Saya sarankan dia berlatih terus di rumah selama 30 menit. Apabila dia tidak melakukan itu, maka saya akan push dia sampai dia benar-benar bisa. Menarik nih, kamu bilang tadi kamu akan push dia sampai dia bisa. Nah, kamu nge-pushnya itu pakai apa nih? Mungkin saya akan menambahkan waktu durasinya untuk dia tetap stay untuk bermain dengan saya. Oke, jadi menambah durasi supaya waktunya lebih panjang dalam bermain sama Fani. Any else? Ada lagi yang lain selain itu? Tidak ada. Itu aja ya? Iya. Udah kamu lakukan belum? Sudah. Terus hasilnya bagaimana? Puji Tuhan, ada perkembangan. Ada perkembangan. Oke, berarti dalam area ini kamu udah sebetulnya udah merasa, wah saya bisa nih gitu ya. Saya bisa. Nah, apalagi untuk bisa mencapai visi kamu yang kamu mau lakukan?
Apalagi ya? Mungkin menjadi konseling ya, karena biasanya saya Konselor. minta maaf, konselor biasanya saya kalau di gereja Bapak Pendeta Willem Doko, Itu siapa ya? gembala saya. Oh, gembala. Iya. Biasanya saya mendengar beberapa anak youth suka bercerita terhadap saya. Jadi saya mendengar dulu, baru saya memberikan solusi. Oke, apa yang menyebabkan kamu tertarik menjadi seorang konselor? Karena saya suka aja mendengar cerita curahan hati orang-orang gitu. Cerita mereka gitu, sangat unik aja gitu. Sehingga saya ingin lebih dalam lagi untuk mendekati dia. Setelah Seperti itu. kamu mendengarkan cerita mereka yang unik-unik, apa yang kamu dapetin? Yang saya dapetin dari mereka bercerita, saya semakin terasa ya, ibaratnya semakin saya tuh harus naik level ya untuk ke tingkat itu. Jadi banyak orang kayaknya cocok nih Van jadi konseling gitu kan, konselor, tapi kayaknya motivasi itu belum saya kembangkan untuk terus ke arah sana, hanya di internal dalam aja Oke. gitu. Dan beberapa guru juga kadang suka curhat ke saya. Jadi saya juga ya suka beberapa curhat, jadi saya cuma mendengar, tapi ya makanya mereka have fun sama saya, bukan saya mau sombong ya Pak. Cuma ya saya orangnya nggak mau munafik, cuma ya itu makanya saya pengen jadi orang yang disukai gitu, supaya dengan saya disukai dengan orang, jadi orang lebih senang bercerita dengan terbuka gitu Pak. Oke, Itu aja. menarik. Iya. Saya tadi dengar kamu bilang have fun. Iya. Nah, have fun seperti apa yang kamu have funny gitu ya, atau gimana? Karena kan cerita mereka berbeda-beda ya Pak, masalah mereka berbeda-beda, jadi Karena kan nggak mungkin ya, Van, kamu istilahnya kamu bersuka di atas penderitaan orang lain. Enggak Pak, enggak, Enggak, ya. tidak Pak. Jadi gimana? Jadi mungkin saya kalau mereka sudah terlalu dalam masalahnya gitu, terlalu dalam, mungkin dalam pekerjaan mereka cerita, oh pekerjaannya bla 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 kayak gini, pengen keluar aja nih. Saya selalu kasih jangan gitu, kamu harus jadi terang gitu. Gitu. Oke. Karena kan mohon maaf ya Pak, karena kan setiap pekerjaan itu kan pasti nggak mungkin nggak ada masalah. Dengan teman aja kita punya masalah kan, ada gitu. Gitu. Jadi apa kamu punya masalah sekarang? Puji Tuhan untuk masalah di sekolah tidak ada, dalam keluarga juga aman, puji Tuhan. Aman ya. Artinya kamu bisa menghandle semuanya dengan baik. Iya, Oke, Pak. Van, kalau saya tanya, apa yang ingin kamu capai di 1 atau 2 bulan ke depan? Pencapaian saya mungkin untuk beberapa bulan ke depan, saya ingin meningkatkan kualitas saya sebagai seorang guru, agar anak murid itu bisa lebih berprestasi dalam meraih ilmunya di tempat ini. Gitu. Menarik sekali loh, menarik sekali. Sekarang saya tanya, apa upaya kamu yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa lebih maksimal? Dengan cara saya belajar setiap hari, melihat YouTube, melihat Belajar apa, Van? salah satunya karena saya terjunnya di musik, nah, jadi saya lebih mengasah musik itu sendiri. Oke. Gitu. Lalu apa lagi? Menjadi seorang menjadi seorang figur yang lemah lembut, tanpa menyombongkan diri lah Pak, itulah jelas lah Pak, begitu. Kenapa kamu mau jadi, apa yang menyebabkan kamu mau menjadi figur yang lemah lembut? Memang apa keistimewaan figur yang lemah lembut? Lihat ya, saya mulai tanya, Iya. dia mikir nggak? Mikir nggak? Ini kalau lagi kusut pikirannya kira-kira saya jawab nggak?
nggak akan bisa jawab. Ya, saya melihat Fanny karena mungkin terganggu karena kan ini bukan one on one kan, ini disaksikan gitu ya. Saya mulai melihat dia terganggu sama mungkin ada yang nyeletuk-nyeletuk. Tapi kalau mungkin one on one itu bisa terbuka semuanya. Gitu ya, Van? Iya, Pak. Oke. Apa yang kamu bisa dapat dari pembicaraan kita pada hari ini? Yang bisa saya dapatkan apa ya? Yang bisa saya dapatkan dari pertanyaan Bapak tadi, saya semakin mengerti gitu. Untuk saya bisa mengupayakan diri saya agar saya bisa lebih Maksimal. maksimal ya, lebih maksimal. Oke. Nanti kita ketemu lagi ya, 2 Iya. minggu lagi. Baik, dan Pak. pengen dengar cerita apa nih yang sudah Fanny gapai selama Oke. 2 minggu ini. Terima Oke kasih, kan? Pak. Iya. Thank you, Fanny. Iya, Selamat Tuhan berkati, Pak. Oke. Kasih tepuk tangan dong buat Fanny. Ayo kasih komentar. Kasih komentar. Susah nggak kalau kita melakukan coaching kalau dilihat kayak begitu? Susah nggak? Susah-susah gampang. Oke, susahnya? Susahnya kalau misalkan kayak tadi pembicaraannya kan jadi dikejar dia jawab apa kita kejar supaya dia berpikir membuka pikirannya. Nah itu kan menentukan pertanyaan yang pas supaya dia semakin membuka pikirannya itu kan butuh keahlian begitu ya. Kalau hanya ngobrol biasa aja sih mungkin mudah gitu, tapi pada waktu kita mengejar dijawab ini kita harus arahkan nih supaya dia semakin terbuka, itu kan kita butuh keahlian. Dan jangan latah. Betul. Kasih solusi. Kebanyakan kesalahan coach tuh lakukan begitu. Dia latah nih. Aduh, kamu tuh harusnya begini-begini. Nah, udah salah. Oke gitu. Nggak boleh. Gimana? Misalnya gini, apakah menjadi seorang coach itu kita harus bisa seperti menjadi sahabatnya dia, menemani dia, itu dalam jangka waktu otomatis yang tidak bisa diukur berapa lama kan, tergantung sampai si target tadi tercapai. Ya. Jadi gini, kompetensi coaching itu bisa kita lakukan dalam 2 hal. Pertama, sebagai memang profesi kita as a coach, kayak saya. Jadi coach. Ada orang datang ke saya, profesional dong, dia memang di coaching. Sometimes saya nggak kenal dia. Yang kedua, ada yang namanya percakapan berbasis coaching. Kita ngobrol biasa dengan teman, dengan siapa, whoever lah. Tapi basisnya itu coaching. Kalau itu kan biasanya berarti kita udah kenal dong. Kita udah paham dong, gitu. Jadi ingat pahami dulu. Jadi ada 2 coaching yang bisa kita lakukan. Coaching secara resmi dan coaching memang hanya bentuknya percakapan. Kalau Bapak Ibu misalkan kayak ke Pak Tamto dan Bu Tio sebagai pemilik sekolah, mungkin 1 tahun sekali, entah atau 6 bulan sekali, Pak Tamto dan Ibu kan pasti akan mengevaluasi, ya kan? Mengevaluasi sudah sejauh mana Bapak Ibu di tempat ini mengajar dengan efektif. Hasilnya, kan akan dipanggil. Nah, pada waktu dipanggil itu, kalau bisa diterapkan dengan sistem coaching, itu jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Pertama, sebagai pemimpin, kita tidak berkesan bahwa ada batasan antara pimpinan dan bawahan. Saya pernah, ya kayak tadi ya, pimpinan cabang loh saya coach. Kan mereka levelnya udah tinggi. Mereka udah nganggap diri mereka bos. Nah, gimana cara mengembangunnya? Pertama, memang kita harus bangun namanya kemitraan. Kalau sama orang yang belum kita kenal ya. Kita harus membangun kemitraan, kita kasih tahu bahwa melakukan coaching itu ada bagian-bagian yang harus dilakukan. Kalau coaching beneran tuh ada form yang harus diisi. Ada form kayak, ya sama aja kayak kalau Bapak Ibu datang ke psikolog, datang ke psikiater, datang ke konselor profesional, pasti ada form yang harus diisi. Nah, coaching juga ada form yang harus diisi. Salah satunya adalah yang mau diisi itu kita pengen tahu sebetulnya kenapa dia butuh coaching. Kalau masalah di pikiran dan perasaan, biasanya kita langsung, oh enggak. Kalau masalah di pikiran dan perasaan, berarti kamu bukan butuh coaching. Kamu butuh di mentor, kamu butuh di konseling. Tapi kalau kamu mau ngomong soal
saya sedang ada project. Nah itu, ini yang perlu di coaching. Tolong coaching saya supaya project saya itu bisa berhasil bagaimana. Nah tugas coach sekarang adalah menggali. Menggali apa? Potensi. Menggali potensi, menggali pikiran dia supaya dia tahu hal-hal apa aja yang harus dia lakukan. Kayak tadi saya kan menggali. Fanny nanya terus gitu ya. Apa nih Fanny yang mau kamu lakukan? Apa yang mau kamu lakukan? Ya saya mau ngajar musik. Ya berarti kan udah kelihatan tujuannya Fanny itu seperti apa gitu kan. Tapi kalau saya ngobrol lebih dalam lagi, misalkan durasinya 30 sampai 60 menit. Saya pasti bisa gali lebih dalam lagi. Saya pasti bisa gali lebih dalam lagi dan saya akan bisa membawa Fanny itu menemukan sesuatu dalam diri dia tentang menjadi guru musik. Bisa-bisa setelah ngobrol, Fanny langsung switch. Saya menjadi lebih baik saya jadi guru musik saja daripada saya jadi guru formal di sekolah. Bisa begitu nggak? Bisa. Bisa bedain ya, maksud saya ngomong kayak begitu ya. Jadi itu. Pak, kalau saya coach ngobrol sama suami, anak, bisa. Saya berapa kali coach anak saya. Anak saya itu kan kritis banget. Karena saya ini ekstrovert, maminya juga ekstrovert. Jadi anak saya double ekstrovert. Jadi dia tuh berani memfilter kami orang tuanya kalau dia lihat sesuatu yang memang nggak sesuai dengan diri dia. Dan sebetulnya kan kita menghadapi anak-anak begitu sekarang kan, yang sama orang tua, mau sama guru, berani ngomong kan. Kalau zaman dulu kan enggak kan, zaman dulu enggak. Nah makanya kita harus mempersiapkan diri dong, iya enggak? Nah mempersiapkan dirinya lewat apa? Lewat coaching. Saya ngajarin nyanyi, anak saya. Dia suka nyanyi, tapi sukanya hobinya minum air dingin. Udah males nih ngomelinnya, udah capek juga ngomelinnya. Akhirnya saya coba ngobrol sama dia. Di jalan lagi jemput. Kenapa ya kamu suka minum air dingin? Karena air dingin itu sejuk, menyegarkan, dan enak, dia bilang gitu. Apa sih yang nyebabin enak? Saya terus tanya, apa sih yang nyebabin enak? Dia mulai jawab terus. Sampai saya akhirnya mengalih ke pertanyaan, sebetulnya kamu mau jadi penyanyi atau enggak sih? Mau lah. Nah kalau kamu jadi penyanyi, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Atau apa saja yang harus kamu kerjakan supaya kamu bisa jadi penyanyi yang baik? Ya, saya harus latihan, olah vokal, dan jaga makanan dan minuman saya. Oke, emang ada apa dengan makanan dan minuman? Mulai masuk ke situ. Ya, makanan nggak boleh goreng-goreng, terlalu banyak minyak. Terus kalau minuman, jangan minuman dingin-dingin. Lah, kan kamu suka dingin. Itu dia makanya. Itu dia tuh. Itu dia. Dia mulai mikir. Bisa nggak diajak mikir anak usia kayak gitu? Bisa ternyata. Lalu apa? Saya tanya terakhir. Lalu apa yang mau kamu lakukan? Ya, paling sekarang saya kurangin aja deh. Air dingin ya. Dapat poin nggak di situ? Dapat poinnya. Kita bisa dong lakukan kayak gitu ya? Bisa. Jadi sebetulnya coaching itu bisa kita lakukan sama siapa aja. Guru-guru lagi ngobrol sama Pak Tanto dan Bu Tio, kira-kira bisa nggak pakai coaching? Prinsip coaching. Bisa. Jadi coaching ini sangat membuka wawasan. Makanya kenapa sekarang perusahaan-perusahaan itu panggil trainer, bukan lagi mau di training soal apa, A, B, C, enggak. Mereka pengen di coaching. Jadi 101. Ada masalah nih di HRD, dia lihat siapa yang bermasalah di HRD. Ini nih ada satu karyawan nih yang susah diatur, panggil coaching profesional. Tolong saya butuh ini di coaching. Dia aja ngobrol. Nanti setelah itu coach tinggal laporan ke kepalanya. Dia itu punya masalah ini, dan masalah ini. Yang menyebabkan dia jadi begini tuh begini. Nanti kan berkelanjutan kan, misalkan 2-3 kali. Dipantau terus, sampai dia nggak jadi troublemaker. Sekarang di perusahaan kayak begitu. Ini saya lagi mau dipanggil, mengkonseling seorang ibu-ibu yang bekerja di kantor, tapi usianya udah nggak muda. Usianya udah tua. Dan dia udah ditinggal meninggal sama suaminya. Dan dia hidup sendiri karena anak-anak udah dewasa juga. Dan sekarang dia tuh jadi troublemaker di kantor. Saya mau dipanggil, cuman saya lagi ngatur waktunya belum pas. Saya pun nggak kenal sama ibu itu. Nah, waktu saya nanti dipanggil, profesi saya sebagai coach. Ya nggak? Sebagai coach. Jadi di tahap awal saya adalah ya pengenalan. Gali lebih dalam. Kalau pengen tahu pribadinya, gali lebih dalam. Siapa kamu, gitu kan?
Cuma kan siapa kamu, kita nggak cuma nanya nama, alamat, nggak cuma nanya begitu kan, email, nomor telepon, nggak cuma nanya gitu. Sudah berapa lama suami meninggal? Anak-anak kemana? Ya nggak? Terus sekarang tinggal sendiri bagaimana rasanya? Kan kita perlu gali nih. Gali dulu diri dia. Baru kita larikan ke pekerjaan. Banyak orang nggak maksimal hidupnya karena beban-beban dalam hidupnya itu nggak diberesin. Dalam psikologi ada yang namanya inner child. Pernah dengar kata inner child? Inner child itu adalah sebetulnya penyakit, sakit kejiwaan atau mental yang dialami ketika masih kecil. Usianya berapa? 12 tahun ke bawah. Ketika usia 12 tahun ke bawah, ada luka masa lalu yang tidak dibereskan, itu akan terus terbawa. Meskipun dia udah jadi pelayan Tuhan, meskipun dia jadi pendeta, udah jadi orang hebat, udah jadi pemimpin, kalau itu tidak dibereskan, nanti tiba-tiba ada pemicunya, itu bisa terkuak. Bisa terkuak. Saya melayani beberapa orang seperti itu. Karena saya juga begitu. Saya banyak inner child-nya. Masa kecil saya hancur. Tapi saya beresin sama Tuhan. Saya membereskan itu. Dan akhirnya saya bisa nolong orang yang lain. Nah, banyak orang tidak bisa maksimal karena itu. Jadi hambatannya tuh nggak jauh. Ya diri dia sendiri yang membuat dia tidak bisa mencapai atau naik ke anak tangga yang berikutnya. Gitu. Karena ketika mau melangkah, mundur lagi. Ketika mau melangkah, mundur lagi. Ia selalu digrogoti dengan masa lalunya. Contoh kayak gitu-gitu. Nah, itu dikorek tuh. Dikorek, digali lebih dalam. Ya kayak kita mau gali kuburan lah. Gali kuburan. Kalau kita mau mengubur masa lalu, kehidupan lama orang, kita harus gali lebih dalam supaya bisa masuk. Baru ketika dia dikubur, barulah kita kelihatan manusia barunya gitu. Nangkep ya? Ada pertanyaan? Bedanya coaching sama motivator? Beda. Beda. Kalau motivator, siapapun bisa jadi motivator. Bu, semangat ya Bu ya. Karena dalam diri Ibu tuh ada potensi yang luar biasa. Ibu tuh harus semangat. Karena besok Ibu akan menjadi pemimpin yang dahsyat. Ibu akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Itu motivator nggak? Motivator. Kalau coaching nggak begitu. Coaching itu 101. Menggali. Menggali. Apa yang Ibu mau lakukan besok, Bu? Oh, besok saya akan lakukan A, B, C, D. Oke. How? Bagaimana? Itu ditanya, Bu. Waktu tanya apa, bagaimana, Ibu kan mikir. Ibu kan mikir. Kalau kita cuma jadi motivator, kadang-kadang nggak perlu mikir. Ya nggak? Dengerin motivator, kita langsung semangat gitu ya. Tapi kalau dengerin coach ngomong, kita langsung mikir. Sorry, saya mau tanya sama Fanny. Ketika tadi saya nanya, kamu mikir nggak? Mikir kan? Mau jawab apa? Nah, itu baru kita bisa melakukan coaching. Gitu. Beda ya sama pendekatan-pendekatan lainnya. Jawaban-jawaban tadi Fanny tidak dibantah sama sekali. Saya tidak bantah. Malahan saya bisa menyimpulkan. Misalkan gini, mensummarize namanya. Van, tadi kamu ngomong begini-begini, benar ya? Nah, kita memastikan, benar ya kamu ngomong begitu. Nah, itu kita bisa memastikan. Gitu. Makanya ya, kalau jadi coach itu, kita tuh harus betul-betul konsen. Kita tuh nggak nulis. Tahu nggak yang kita tulis catat tuh kadang-kadang apa? Cuman kata kunci. Keywordnya kita catat. Gitu. Contoh ya, kalau dia ngomong sesuatu diulang-ulang, kata-kata itu diulang-ulang, itu tuh keyword. Atau kalau dia lagi ngomong sesuatu, ada emosi yang kita lihat. Aduh Pak. Nah itu pasti keywordnya. Catat deh tuh buru-buru. Catat tuh buru-buru. Gitu. Mau praktek gak? Biar kita sama-sama belajar. Sekarang jangan saya jadi coachnya. Saudara yang jadi coach ya, lalu teman yang lain jadi coach. Oke? Jadi coachi. Siapa yang mau jadi coach? Mau coba? Ayo. Siapa Pak Tamto? Pak Tamto aja yang milih. Yang jadi coaching-nya? Coaching-nya biar susah ya, Miss May. Ayo, silakan. Nanti saya cut lah kapan harus berhenti gitu. Oh, nggak jadi Bang, berarti nggak mau. Ayo Miss May.
Yuk. Mem Santi boleh. Ya, Mas Santi deh, Mas Santi. Ayo, Mas Santi. Tadi kita mau. Kok bilangnya sih mama jadi Itu kayaknya Mem Santi mau Nah, sekarang kita perhatikan. Kita perhatikan ya. Siapa namanya? Miss Ningsi dan Santi. Oke, Bu Ningsi akan jadi coach. Ini akan jadi koci. Jadi silakan galilah atau tanya sama koci kita apa yang mau diomongin. Silakan keluarkan satu permasalahan aja, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu di manapun. Silakan keluarin satu permasalahan saja. Nanti kita lihat coach menggali lebih dalamnya seperti apa. Siap? Silakan. Selamat sore, Mem Santi. Gimana kabarnya hari ini? Bagaimana tadi ngajarnya di kelas? Aduh, Ada masalah? ada Mem satu masalahnya. Satu Mem masalahnya. Ya, apa itu? Saya punya anak murid tuh, belum belajar udah nangis. belum mulai pelajaran dia udah nangis. Oh, terus apa yang Mem Santi lakukan untuk membuat dia bisa tenang? Sama sih saya biarin dulu sampai di mana dia nangis, saya ganti dulu. Terus itu baru saya tanya sih. Oh, pertanyaan apa yang Mem Santi tanyakan ke Nah, anak? aku nanya tersebut. Terus kamu mau apa? Kadang jadi sebut namanya ya. Kita nggak kenal. Jadi Iya, saya nggak kenal. jadi kamu mau apa? Kenapa kamu nangis? Coba kamu bicara sama Mem gitu. Cuma yang anaknya juga jarang bicara. Bibirnya panjang terus. Tanya dia. Jadi tadi setelah Mem Santi ajak bicara, bagaimana responnya? Apakah dia bisa mengikuti pelajaran atau masih tetap menangis? Mungkin karena masalahnya sih tadi dia masuknya di jam pagi ya Bu ya. Harusnya kan dia masuk di jam siang jam 10. Mungkin karena dia merasa nggak nyaman di kelas yang bukan kelas teman-temannya. Jadi saya sudahi pembelajaran untuk dia, saya nggak lanjut. Saya tutup aja bukunya Christine, supaya kamu tutup bukunya, kamu cuci tangan, kita makan yuk. Sih. Jadi setelah Mem Santi ajak untuk dia cuci tangan, udah nggak nangis lagi. Udah nggak nangis lagi. Nah, Dia udah tapi kan masih terus belajar karena belum selesai kan pembelajaran di kelas. Jadi setelah dia cuci tangan dan makan, bagaimana dia bisakah dia mengikuti pelajaran yang berikutnya? akhirnya bisa Mem karena dia belum dijemput juga, karena kita nggak tahu ternyata kakaknya udah jemput di depan, cuman nggak ngomong kalau udah jemput, jadi kita masukin lagi di jam ke-10, jadi panjang dia belajarnya. Hari jam kedua baru dia mulai. Oh gitu. Tapi kira-kira menurut Mem Santi ada masalah apa sih si anak ini kok sampai dia merasa nggak nyaman untuk belajar? Selain mungkin masalah memang anaknya seperti itu ya, tapi menurut Mem Santi kenapa sih kok dia kayaknya nggak nyaman di kelas yang pagi gitu? Satu sih karena memang anaknya dia kurang percaya diri. Kedua dia mungkin sudah ditakut-takutin. Karena kan kalau ditakut-takutin orang tua tuh membuat anak itu merasa sekolah itu adalah momok buat dia. Jadi dia takut sama Mem Santi, kayak Mem Santi aja kan. Iya, jadi kadang orang tua itu yang sangat kami sayangkan adalah ketika orang tua mengatasnamakan guru, ayo lu belajar, ntar marahin Mem gitu kan. Jadi Memnya ke bawah-bawah, padahal Memnya nggak seperti itu. Iya, baik ya. Iya. Oh iya, berarti Mem Santi adakah sesuatu yang bisa Mem Santi lakukan untuk merubah paradigma orang tua yang sudah ditanamkan kepada anak ini bahwa gurumu tuh seperti ini? Ada nggak sesuatu yang Mem Santi lakukan bahwa paradigma tersebut tuh salah gitu? Nah, mungkin karena usia orang tuanya itu jauh di bawah atas saya ya, jangan di bawah, di atas kayaknya, di atas saya. Jadi beberapa kali saya coba melakukan pendekatan dengan orang tuanya, kurang menyambung. Karena juga satu, orang tuanya itu punya masalah dalam kesehatan. Kedua, orang tuanya juga kayak kalau kita ajak bicara, kayak belum terlalu nyambung gitu. Nah, jadi saya juga
agak sedikit nggak bisa masuk gitu ke orang tuanya untuk mengasih tahu kalau sebenarnya saya punya kendala terhadap anak ini gitu. Karena memang satu orang tuanya terlalu memanjakan si anak ini. Itu kan dari sisi orang tua ya. Tapi apa yang Mem Santi tanamkan kepada anak ini bahwa Mem itu tidak seperti itu. Nah, apa yang Mem Santi lakukan tuh supaya anak ini Peluk sih tadi tiap pagi kalau mau salam tuh saya peluk. Nah, nanti hari ini Mem Santi itu baik loh. Jadi kayak kasih tahu gitu. Nanti baik. Kamu hari ini nggak nangis ya nak ya? Kamu mau belajar kan hari ini? Mau Mem, ya udah kalau kamu mau belajar. Jadi setiap hari sih memang selalu saya tanyain, kan kita ada grading di depan. Jadi kita coba aja bicara. Kamu hari ini mau belajar? Mau Mem. Jadi jangan nangis ya gitu. Paling kayak gitu. Mem Santi nggak marah kok. Mem Santi cuma mau bicara kayak gitu. terus ada nggak tindakan selain itu yang Mem Santi berikan kepada si anak sehingga dia bisa meningkatkan tuh kepercayaan diri dia, bahwa dia tuh bisa, bahwa dia tuh nggak supaya dia nggak cengeng tapi dia bisa mengikuti pembelajaran di kelas. Selain itu, selain sentuhan tadi, selain greeting, mungkin di kelas, selama di kelas Ujian memberikan kalimat-kalimat ujian ya. Iya, ke anak ini. Cuman kan karena kita punya murid itu kan tidak hanya satu ya, banyak. Jadi kalau misalnya saya cenderung terlalu banyak pujian juga tidak baik kepada anak itu. Paling sekali-sekali saya cuma memberi pujian. Christine, hari ini kamu hebat kan ya, kamu bisa belajar. Tapi kita belajar sama-sama paling. Ya. Mungkin hari ini hanya itu masalahnya. Hari ini itu sebenarnya Itu yang lagi membebani ya. Karena memang kendalanya satu tadi, karena memang dia sulit untuk mau langsung mengerjakan ketika saya memberikan perintah, dia harus didatangi dulu. Itu paling itu doang, tidak seperti anak yang lain karena satu manja nih. Manja ya. Ya, Mem Santi mungkin nanti kita akan bicarakan banyak hal lagi ya. Ya, supaya Lebih ya sebenarnya mau selesai. Oh nggak di-cut gitu ya. Oke lah, kita cut lah gitu. Kita kasih tepuk tangan ya kata. Oke. Baik. Bagus tuh, bagus kayak gitu bagus. Hanya saja menggalinya kurang dalam. Kenapa saya bisa bilang menggalinya kurang dalam? Kalau kita mengamati, kalau kita jadi coach, kita tuh harus lihat sesuatu yang dia omongin tuh maknanya tuh ada apa. Jadi kita harus jeli sekali. Kayak tadi kan dia cerita, ini coachingnya cerita. Dia itu ternyata orang tuanya itu banyak masalah lah. Orang tuanya, tadi kan ada nyebut ya usia orang tuanya tuh sudah lebih lanjut. Ya kan? Masalah kesehatan. Nah itu kan sebetulnya perlu digali. Perlu ditanya. Cuma kan nggak ditanya gitu ya. Nggak ditanya. Iya betul, memang gini, kita fokus ke anaknya, ini ada alasan aja gitu ya. Kenapa? Iya, guru ya. Guru selalu benar ya, makanya guru harus di-coaching. Guru harus di-coaching. Baik ke poin 1 ya, guru tidak pernah salah. Oke. Jadi sebetulnya harus digali lebih dalam lagi. Meskipun sebetulnya anak itu sudah selesai tadi solusinya. Tapi kan nanti akan terulang lagi. Iya nggak? Akan terulang lagi, repeat lagi nanti dia next week atau apa. Dia bisa begitu lagi. Nah gimana caranya untuk bisa membantunya? Kita harus gali lebih dalam. Sebetulnya sumbernya di mana? Orang tuanya. Itu tahu. Harusnya tadi ditajemin di situ, ditanya gitu ya. Banyak Pak. Tadi kan waktu ngomong orang tuanya usianya begini. Nah. Manjain terus ini. Waduh, lama banget hasilnya. Enggak, tapi saya hanya melihat bahwa kita perlu menggali ya. Bisa ngelihat ya? Bisa menggali. Ayo coba komentar sekarang. Kasih komentar coachingan tadi. Ayo, takut. Jangan takut. Gimana? Iya kasih komentar. Nggak mudah ya jadi coach itu nggak mudah. Seperti Bapak bilang kita harus konsen, betul-betul mengerti isi dari pembicaraan Betul. Jadi nggak cuma sekedar duduk diam terus ya hanya tampilan badan aja, tapi nggak gampang. Iya. Nggak mudah untuk menggali.
Itu yang perlu digali lebih dalam lagi. Oke? Ada lagi? Pas saya mau tanya, kalau coach itu kan berarti kan kita bicara itu kan dua arah harus bertatap-tatapan ya, ya kan harus fokus. Misalnya nih kalau saya contohnya diri saya aja ya Pak, kalau misalnya saya kan kalau bertanya kan mata saya agak ya begitulah ya, kadang orang suka takut gitu. Itu bagaimana kalau misalnya saat saya bertanya sebagai coachingnya itu udah langsung takut duluan, aduh udah deh nggak jadi menjawab pertanyaan, itu bagaimana? Ya sebetulnya gini, kalau look-nya kita kan emang udah nggak bisa dirubah ya, maksudnya memang penampilan kita begitu, look kita begitu, ya sudah nggak bisa dirubah. Tapi yang bisa kita rubah siasati adalah bahasa kita yang kita bisa rubah. Jadi kalau Fanny menghadapi anak kayak gitu ya bahasanya lah yang dirubah. Mungkin perlu dikasih tahu, di-mention di awal, jangan takut ya, mata saya memang begini. Bisa juga di-mention, memang kan saya dari lahir begitu, gitu. Tatapan saya memang tajam. Tapi percayalah, tidak setajam silet gitu. Bisa di-mention di awal, nggak masalah. Ada coach yang kurang pendengarannya. Jadi dia di awal dia ngomong, waktu di awal, Pak maaf ya, nanti kalau bicara agak keras ya, karena telinga sebelah kiri saya ini agak terganggu. Jadi itu kayak gitu-gitu mesti diomongin. Iya dong, diomongin dong di awal. Lalu kalau kita ngomong durasi, maksimal berapa lama kalau kita lakukan coaching? Maksimal tuh 90 menit. Jangan lebih dari itu. Minimal berapa menit? Minimal 30 menit. Kalau kita mau lakukan coach itu, jam paling minimal 30 menit, paling maksimal 90 menit. Kira-kira kenapa begitu? Ada yang bisa tahu? Kenapa? Iya, biar lebih dalam. Tapi kenapa harus 30 menit? Kenapa maksimal 90 menit? Efektif. Nah, menurut penelitian dalam ilmu kejiwaan, seorang manusia itu hanya bisa fokus di 30 menit sampai 40 menit pertama. Gitu ya. Nah, kenapa maksimal 90 menit? Ya bisa aja di awal kita menggali kan. Di awal kita menggali, kita ngobrol, bisa aja kita karena kita pengen cangkul kita lebih dalam gitu ya, cangkul yang dalam kita galinya dalam banget gitu kan. Bisa galinya 15 sampai 20 menit. Sisanya baru kita ngomong pada intinya. Gitu ya. Gitu, waktu kita gali kan kayaknya waktu introduksi yang pertama, pengenalan, kita ngomong sana sini, gimana perjalanan, kan kita mesti kasih itu dong, ada ice breakingnya gitu kan, ada jembatannya. Gimana hari ini? Aduh, hari ini macet di mana-mana. Karena apa? Karena banjir. Banjir. Nah, bisa aja tuh introduksinya aja udah bisa makan waktu berapa lama. Gitu. Makanya kenapa 90 menit? Karena maksimal orang bisa konsen tuh begitu. Dan buat coach kalau lebih dari 90 menit itu pasti latahnya keluar tuh. Entar dia mau lari kasih jalan keluar lah, dia mau lari kemana-mana gitu. Jadi memang kita juga memberikan batasan buat si coach dan juga buat si coachee. Enggak lah. Dia harus bedakan peran konselor sama peran coach. Nah tadi kan saya cerita ya, saya punya pengalaman ketika saya meng-coach orang di tengah-tengah saya switch jadi konseling. Kenapa? Karena memang kusut, otaknya nggak bisa diajak berpikir gitu. Nah kalau otak dan perasaannya udah nggak bisa diajak berpikir, udah mendingan langsung switch. Atau mendingan bikin lagi schedule ulang. Gitu, misalkan dia marah, dia kesel, dia sedih karena diperlakukan tidak adil oleh seseorang. Nah itu kan pasti emosinya meluap-luap tuh kan. Udah lebih baik kita tunggu dulu aja. Next week ya kita ketemu lagi sampai dia bisa bercerita dengan baik tanpa emosi. Gitu. Barulah di situ kita, ya kalaupun dia ada emosinya tuh emosi yang terlihat dari nada bicaranya, emosi yang terlihat dari ekspresinya, kalau itu is oke. Tapi kalau dalam perasaannya, pikirannya yang nggak bisa ngomong, nah itu berarti mendingan di holding gitu. Oke? Kesimpulannya begitu, kayak tadi kan saya nutup. Oke, dari hasil pembicaraan kita apa yang bisa didapat? Itu bisa. Yang kedua, kan kita harus ngomong sesuatu apa actionnya. Kayak tadi kan saya tanya, Fanny apa yang mau kamu lakukan 2 minggu yang akan datang?
Misalkan saya akan lakukan ini. Nah, itu kita bisa mention di akhir, waktu kita closing. Oke, Van, 2 minggu lagi kita ketemu ya. Kita pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sampai sejauh mana sudah pencapaian kita. Makanya saya bilang coaching itu seru. Coaching itu membuat kita berpikir dan memacu kita, karena kita sendiri kan yang bikin target. Jadi nanti target-target itu bukan dari luar, bukan dari perusahaan, bukan dari sekolah, tapi dari siapa? Kayak tadi kan Fanny bikin target sendiri akhirnya, buat diri dia sendiri kan. Bukan saya kan, dia yang bikin. Menarik gak kalau kayak begitu? Akhirnya kita jadi move ahead, move forward gitu ya. Nah, itulah kelebihan dari coaching. Nah, ini saya tampilin. Mengapa perlu coaching? Agar membuat seseorang tuh melangkah mau mencapai kemaksimalan. Nah, ini kan yang penting ya. Karena apa? Tantangan zaman, bersaing dengan teknologi, itu kan sekarang yang kita hadapi. Betul nggak? Selfish generation, betul ya? Kita menghadapi generasi yang apa ya? Yang udah nggak bisa diomelin, nggak bisa dikerasin, gitu kan? Guru-guru berapa banyak guru-guru disomasi sama orang tua murid karena marahin anak, karena mukul, karena jewer segala macam, dan akhirnya di penjara. Stres gak jadi guru? Apa? Sudah ada perlindungan guru, puji Tuhan, tapi kan tetap aja. Iya enggak? Tapi memang beda kok, Pak. Apa? Generasinya memang semakin Beda. jauh sekali. Beda. Anak saya aja, aduh, saya kadang-kadang sama istri saya stres, cuma 1 loh saya punya anak. Kenapa? Saya bilang puji Tuhan, memang Tuhan baik ya. Saya bilang sama istri saya, kenapa Tuhan kasih kita anak cuma 1? Karena kita hidup di zaman sekarang. Kalau kita hidup zaman sekarang, anak kita 3-4, botak kita. Stres. Untung Pak Tamto dan Bu Tio anaknya udah menikah semua. Coba kalau anaknya masih kecil-kecil. Masih ada yang kecil-kecil ya Pak ya. Tapi kan udah mulai, udah ini kan, udah SMA, udah lebih bisa diarahkan. Tapi kalau yang masih pra ABG itu yang paling gregetan. Dan sekarang kan marak dengan LGBT, betul ya? Dulu kalau punya anak cowok kita tenang, anak cowok kita aman. Sekarang enggak loh, anak cowok juga mesti dijagain baik-baik. Kalau dulu kan punya anak cewek harus jaga baik-baik ya, dijaga baik-baik. Sekarang juga punya anak cowok juga harus jaga baik-baik. Orang tua bebannya makin berat, apalagi dua-duanya kerja, betul nggak? Itu kan tantangan yang kita hadapi. Nah sekarang sebagai ibu-ibu guru, merasa nggak bahwa tantangannya berat sekarang dibanding dengan zaman-zaman dulu? Nah kita harus memperlengkapi diri kita dengan coaching. Kalau kita tidak memperlengkapi diri kita dengan coaching, kitanya akan stres sendiri. Gitu. Senang nggak sih Bu? Seru nggak Bu mancing dengan pertanyaan-pertanyaan buat yang tadi nyoba? Seru ya, sebetulnya seru ya. Cuma memang kita perlu ketelitian, kita perlu fokus supaya waktu kita memancing dengan pertanyaan itu tepat. Pasti si coach juga jadi klik, oh iya ya, gitu. Oke? Jadi bagaimana sih supaya kita bisa melakukannya? Yaitu perhatikan dan amati, pelajari dan lakukan. Sederhana sih untuk bisa melakukan coaching ini. Jadi Bapak Ibu, guru-guru di tempat ini saya yakin dan percaya pasti bisa melakukannya. Nah sekarang saya tanya, setelah menyaksikan demo coaching, baik saya yang mendemo maupun dari pihak guru-guru, tertarik nggak? Ingin menerapkannya nggak? Ingin menerapkannya. Silakan terapkan di sekolah. Kalau saya punya masalah gimana? Kalau saya butuh coaching, silakan cari teman-teman untuk diajak ngobrol. Coba sekarang kalau antar guru ngobrolnya coba mulai biasakan dengan coach, dengan cara coach. Jadi jangan ngobrolnya, lu sih begini, lu sih begini, udah. Apa? Kalau kayak gitu itu namanya menjudge ya. Iya, menjudge. Jadi kalau coach itu nggak boleh ada judgement, nggak boleh. Gitu. Oke. Banyak mendengar kok, Pak. Emang harus begitu. Keep learning. Mendengar kok, Pak. Iya, memang harus banyak mendengar. Sampai siapa yang ngedengerin ya? Yes. Tapi nggak sekolah ini, saya ngajar di homeschooling. Kebetulan homeschooling itu kan anaknya sebenarnya bermasalah semua, hampir seluruhnya bermasalah. Biasanya ya. Nah saya ngadepin satu anak SMA, dia ini introvert banget. Terus saya melakukan pendekatan kepada dia. Jadi dia itu papa mamanya juga di rumah
sering cekcok, tapi karena papa mau pakai bahasa Mandarin, kalau berantem dia nggak paham. Ngerti, Cuman, bagus ya. Tapi dia tahu dengan adanya bantingan piring dan lain sebagainya, dengan ada yang tinggi, setiap kali mau bapaknya saya tangani pakai benda tajam. Singkat cerita dia kalau sekolah itu kan pakai baju bebas ya, homeschooling. Dia selalu pakai hoodie terus ditutup gitu dan bener-bener introvert. Sampai akhirnya saya tertarik sama satu anak ini. Saya pendekatan sama dia, saya ajak ngobrol, saya tanya-tanya, tertutup ketakutan sama saya, terus iseng-iseng saya main ke rumahnya, sampai dan ternyata saya dapetnya dia punya pacar sesama jenis wanita. Akhirnya saya nggak tahu, memang setiap kali saya itu selalu tanya, karena anaknya kan bener-bener introvert, jadi kayak kenapa disayat gitu, terus pengen aja, kenapa pengen? Habis dengan berantem gitu, terus akhirnya singkat cerita saya dapat dengan Jepang, dan waktu itu saya mau honeymoon sama suami saya ke Jepang, jadi dia ikut sama saya. Saya diirilin, dia itu bisa bahasa Jepang, jago, tapi di sana itu dia nggak mau nanya sama sekali. Jadi kita nyasar aja, padahal dia tahu. Gitu. Kita harus turun di mana, kita salah turun, dia tahu, tapi dia diem aja. terus suami saya udah kayak yang emosi, kenapa pengen dijitak aja nih gitu ya. Ya udah sering banget sih tuh murid kamu, karena saya posisinya sedang berusaha membuat dia berubah gitu ya. Jadi saya tidak menghakimi dia. Iya. Dan dengan jadwal yang ada itu dari yang ada terlambat, saya juga tidak menyalahkan dia gitu. Walaupun akhirnya saya dipersalahkan oleh suami saya gitu ya. Tapi dalam setiap pembicaraan saya selalu memberikan kesimpulan. Saya kayak gitu, kenapa disayat? Pengen aja gitu ya. Terus karena berantem tuh papa mama gitu kan. Terus kenapa ya makanya sakit nggak? Sakit. Berdarah kan sakit ya? Terusin aja, saya suka gitu buat nyadarin dia gitu. Nah, boleh nggak dalam coaching itu kayak gitu-gitu? Jadi gini, ada dua kata-kata yang tidak diperbolehkan dalam coaching, yaitu kata-kata tertutup. Apa jenis kata tertutup? Kenapa tuh kata tertutup? Mengapa itu kata tertutup? Jadi yang kita boleh sampaikan adalah kata-kata terbuka. Kata terbuka itu seperti apa? Apa? Bagaimana? Itu kata terbuka tuh. Tapi kalau tertutup, kenapa? Mengapa? Itu kan kata tertutup. Bisa bedain nggak? Kenapa nggak boleh ngomong kata kenapa dan mengapa nggak boleh kenapa? Bisa tahu nggak alasannya apa? Itu judgment loh. Kata-kata itu judgment. Kata-kata itu sangat menghakimi. Sifatnya menghakimi. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begitu? Ya artinya dia sebetulnya menyalahkan dia sebetulnya dengan kata kenapa itu. Makanya jangan pakai kata kenapa. Harusnya kata, apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Itu lebih enak ya. Itu lebih enak. Kalau kita sampai keluar kata kenapa dan mengapa, itu udah judgment. Itu udah penilaian. Gitu ya, udah penilaian. Jadi kalau kita ngobrol juga gitu ya, maksudnya kata kenapa dan mengapa itu udah judgment. Gitu. Jadi hindari kedua kata itu. Lebih banyak gunain kata terbuka aja. Apa, bagaimana, seberapa, apa? Iya. Bagaimana kamu mengatasi permasalahan itu, gitu. Itu lebih baik, lebih open, lebih umum, gitu. Kalau orang-orang introvert, apalagi orang-orang introvert, udah introvert kita pakai kata kenapa, nambah judgementnya nambah loh. Nambah ini. Udah berubah ya, puji Tuhan ya. Ya mungkin dengan pengetahuan ini bisa lebih pendekatannya lebih baik lagi, lebih efektif lagi gitu. Dia bisa lebih terbuka lagi gitu. Nah, soal introvert dan ekstrovert ternyata saya selidiki dari hasil penelitian saya, orang-orang introvert itu orang-orang yang paling mudah kena penyakit jiwa. Atau lebih mudah terganggu jiwanya dibanding dengan orang-orang ekstrovert. Karena mungkin lebih Nyimpen dalam. Nyimpen luka, nyimpen dalam gitu kan. Nggak berani ngomong, nggak berani speak up gitu kan.
Itu apa? Iya, itu bisa paling mudah memicu orang untuk ngalamin gangguan mental. Gitu ya. Kalau penjuna terbuka buat umum kan? Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Saya menang. Saya ada yang apa ya, konseling Kak. Mungkin entah coach atau apa nggak ngerti. Dia ini tipe yang tidak peduli dengan sekitar, dia head on. Head on ya. Orang-orang kayak gitu Bu, biasanya mesti dikonselingin dulu ya. Karena gini. Kenapa bedanya? Sekarang saya tanya deh sama ibu-ibu guru nih. Kenapa orang perlu dikonseling, kenapa orang perlu di coach? Kira-kira kenapa? Ayo. Kenapa butuh konseling? Sekarang saya tanya. Kalau dia punya masalah. Masalah apa? Harus diselesaikan. Kalau konseling biasanya masalah internal. Internal. Kenapa orang perlu di coach? Karena ingin maju, berkembang. Sesuatu yang pengen maju, target. Jadi bukannya di dalam. Jadi kalau ada orang masalah di dalam, ya udah konseling. Tapi kalau dia punya masalah di luar, pencapaian, target, goalnya, itu namanya coaching, gitu. Jadi kita udah tahu nih, oh ini butuh konseling. Oh ini butuh kayak ibu tadi ngomong kayak begitu, banyak Pak di head on. Ya udah itu mah butuh konseling. Dikonselingin dulu, udah bener nih pikirannya udah bener, udah lurus, baru ayo kita coaching. Bisa aja gini loh, coaching itu bisa memicu orang yang tadinya nggak punya target. Jadi dia punya target. Yang tadinya tuh nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Gitu. Kayak saya, kenapa saya termotivasi belajar? Saya selesai S3 ini, saya mau kuliah lagi S2. Saya mau ngambil psikologi. Kenapa? Karena saya tahu apa yang mau saya capai. Saya tahu apa yang mau saya gapai. Berat gak belajar? Setengah mati, saudara. Ini saya kuliah S3 jujur setengah mati, 4 tahun, saudara. Kelar disertasi saya aja makan 2 tahun gak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Aduh, sampai saya stres. Istri saya lihat saya gini, saya dibayar berapa duit pun saya nggak mau sekolah. Ya karena memang istri saya nggak di situ callingnya. Kalau saya tahu calling saya di situ. Sulit seperti apapun, burden seperti apapun, ya mau nggak mau saya harus hadapi. Makanya saya sampai menarik diri, nggak aktif di BPD, nggak aktif di organisasi-organisasi lainnya. Bukan karena saya sombong, mikir ini susah. Tapi nanti kalau selesai, saya akan lebih fokus. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita sudahi. Kalau saudara membutuhkan coaching, silakan hubungi saya. Atau hubungi Pak Tonto dan Bu Tio juga boleh. Ya. Kalau memang ada yang butuh pelayanan coaching secara khusus, silakan. Sometimes kenapa kita butuh coaching? Karena kita nggak tahu bagaimana atau apa yang harus kita lakukan. Kadang kita nggak tahu. Karena nggak ada yang memotivasi kita, nggak ada yang mendorong kita. Bahkan mungkin leader pemimpin kita pun nggak mendorong kita, cuma kasih tugas aja. Nah, kalau kayak begitu kan kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Saudara butuh coaching. Makanya sekarang banyak jajaran manajer ke atas, direksi, itu mereka rata-rata butuhnya coaching. Perusahaan-perusahaan kalau ada masalah atau apa, dia nggak butuh trainer lagi. Dia panggil coach profesional, tanganin langsung, ini loh bagian sedang bermasalah, tolong di coaching. Butuh durasi waktu berapa lama, butuh berapa kali pertemuan, bla 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 segala macam. Bayar secara profesional, ya udah, gitu. Makanya dunia coaching itu buat saya sendiri menantang. Karena kan saya sebagai pendeta, sebagai gembala gitu ya, ini menantang sekali. Kenapa saya sampai tertarik? Karena saya tahu lewat coaching lah saya bisa pergi keluar. Artinya saya bisa ke sekuler, saya bisa menjangkau banyak orang gitu. Dan bisa membuat orang tuh, seneng banget deh kalau kita bisa memotivasi orang lewat coaching tuh seneng banget. Gitu. Oke, ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Saya yang tanya. Saudara belajar sesuatu nggak? 2 jam ini, belajar sesuatu ya? Oke, baik. Kalau belajar sesuatu, itu yang penting. Itu yang penting. Buat saudara, belajar coaching ini menarik nggak? Sangat menarik ya. Ya silakan kalau mau memperdalam juga boleh. Mungkin sesi-sesi kita berikutnya, kita akan bicara lebih terperinci. Misalkan bagaimana cara saya menggali lebih dalam, itu ada materinya. Bagaimana saya mengemukakan powerful question, itu ada cara-caranya, ada trik-triknya. Nanti kita lakukan itu di next